Ya, gimana keadaan hari ini? Semoga semua pada bahagia dan senang karena Bapak masuk ke kelas ini sangat senang, bergembira pada anak-anak. Karena Bapak merasakan aura yang positif terhadap anak-anak di kelas ini. Sebelum kita memasuki materi, ada yang sudah tahu belum? Materi sekarang kita mau membahas apa? Ya, kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Dalam kepercayaan diri ini kita akan menjelaskan tentang layanan informasi. Semuanya udah tahu tentang informasi? Ya, informasi adalah menjelaskan atau memberikan informasi terhadap suatu bidang, seperti ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, dalam materi ini kita adalah materi kepercayaan diri. Nah, dalam kepercayaan diri ini masuk dalam tiga bidang loh. Dalam tiga bidang, yaitu sosial, pribadi, dan belajar. Dalam materi ini tentu sudah sangat tidak asing bagi murid-murid ya tentang kepercayaan diri. Sebelum kita masuk, ada di dalam BK ini ada asas kegiatan, yaitu dalam kegiatan ini kita melakukan sebuah layanan, yaitu layanan informasi, dan juga ada asas keterbukaan. Keterbukaan ini kita saling terbuka dalam melakukan kegiatan belajar maupun dalam hal ini. Terus ada keterbukaan, lalu ada juga asas kesukarelaan. Kita harus sukarela dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, yang selanjutnya kita akan berdoa dulu sebelum mulai pelaksanaan. Ya, untuk ketua kelas mohon dibimbing doanya. Ya, amin. Selesai. Ya, sebelum kita ini, kita absen dulu ya anak-anak. Ridwan, Cinta, Reja, Wira, Arif, dan Agus. Ya. Sebelumnya kan Bapak sudah meminta kepada ketua kelas Agus untuk mengirim materi yang sudah Bapak buat kepada teman-teman kelas. Nah, sekarang untuk anak-anak coba buka materinya yang ada di PPT ya. Ya, yang pertama, sini materi PPT slide pertama ada tingkat kepercayaan diri. Dalam slide kedua, pengertian percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki penghargaan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikir positif dan dapat menerimanya. Dalam hal ini, percaya diri itu sangat diperlukan untuk pribadi kita masing-masing. Karena dalam percaya diri kita akan bisa mengukur realistis kita terhadap suatu impian kita atau karir kita, pendidikan kita. Kita punya ekspektasinya agar kita tidak berlebihan dalam melakukan realistis ini. Jika kalau kita berlebihan, kita mungkin bisa akan kecewa. Makanya kita harus serealistis mungkin agar suatu
keinginan kita sendiri itu misalkan tidak tercapai, kita akan tetap berpikir positif dalam hal ini. Dan menurut Tan Tawai dalam kamus istilah bimbingan dan konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya diri pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Dalam hal ini kita harus memperkuat percaya diri kita, karena dalam percaya diri itu sangat membantu kita dalam segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dan step kedua, ada penyebab seseorang tidak percaya diri. Penyebab seorang tidak percaya diri itu ada beberapa faktor. Yang pertama, 1. Kurang mengenal diri. Setelah mengenal diri dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya ini bukan berarti pasrah atau pesimis ya dengan keadaan diri, tetapi sebaliknya menerima dengan positif apa yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan yang ada di diri kita. Kita tuh kalau boleh namanya tidak bisa menerima keadaan kita, misalnya kita kurang di bagian mana, kita harus justru kekurangan kita harus ditutupi dengan kelebihan kita agar kita memiliki penerimaan yang baik pada diri kita. Dan yang kedua, ada kecemasan. Kecemasan kita tidak bisa mengembangkan rasa percaya diri sebelum berhasil mengatasi kecemasan. Kunci sukses adalah dapat membangun rasa percaya diri dengan cara menghilangkan rasa cemas. Rasa cemas bahaya dan bisa mempengaruhi semua orang di sekitar. Untuk mengalahkan rasa cemas perlu membangun antusiasme atau semangat atau minat besar. Dalam hal ini kita harus memiliki semangat agar kita tidak cemas, dan kita memiliki minat-minat dalam suatu bidang untuk merealisasikan percaya diri kita agar kita bisa memiliki rasa percaya diri itu menjadi tidak menurun atau tidak ada rasa percaya diri. Dan yang ketiga, kurangnya wawasan kita perlu membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Semakin kita perlu membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, semakin banyak dapat ilmu maka semakin luas wawasan kita. Jika kita menginginkan percaya diri kita bagus, meningkat atau mengembangkan, kita harus tentu dalam melakukan sesuatu harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana bidang yang akan kita lakukan. Misalkan dalam bidang pendidikan, misalkan ini kan anak kelas IPA 1 ya. Nah, dalam IPA 1 ini kita harus mengetahui dulu di IPA ini ilmunya apa aja. Dalam hal ini, jika kita sudah mengetahui segala sesuatu tentang IPA, tentu kita akan memiliki wawasan yang luas. Nah, dengan wawasan yang luas kita tentu akan lebih percaya diri karena kita menguasai materi yang ada dalam pembelajaran di IPA. Dan slide selanjutnya ada akibat jika tidak percaya diri. Akibat jika tidak percaya diri ini ada beberapa faktor. Yang pertama, tidak memiliki sesuatu atau keinginan tujuan yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Kita tentu dalam hidup mempunyai tujuan yang akan kita capai atau goals kita. Dalam tujuan ini kita harus memiliki target yang realistis mungkin dan sebisa kita mungkin. Dan yang kedua, tidak memiliki keputusan melangkah yang decisive atau mengambang. Jika kita diambang oleh
sebuah keputusan, kita tuh tidak boleh namanya ragu-ragu dalam menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan tentu pasti ada resiko masing-masing. Dalam resiko itu baru kita yang dituntut untuk sebisa mungkin meminimalisir terjadi resiko yang negatif. Yang ketiga, mudah frustasi atau give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Dalam hal ini tentu sangat tidak baik jika kita mudah frustasi dan mudah menyerah. Kita harus lebih tidak mudah menyerah dengan kita selalu berupaya dalam hal masalah atau kesulitan yang kita akan alami. Yang keempat, ada kurang termotivasi untuk maju atau malas-malasan atau setengah-setengah. Di sini tentu anak-anak pasti merasakan jika dipertanyakan oleh guru-guru, misalkan ada yang bisa menjawab, pasti semua rasa ragu-ragu karena takut salah, takut ditertawakan, bisa salah sama teman-teman, ya kan? Nah, tentu itu dikurangi karena kurangnya hal itu akan membuat kita menjadi ragu-ragu, tentu akan membuat kita malas karena setengah-setengah kita menjalani pembelajaran. Jika murid-murid ingin menjawab, sebaiknya murid acungkan tangan terlebih dahulu, lalu maju atau bisa diri, lalu mengutarakan apa yang mau disampaikan. Walaupun salah itu tidak masalah, karena dalam hal ini kita dalam pendidikan pembelajaran. Dan yang kelima, sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab, tidak optimal. Tentu dengan hal ini sangat kecewa jika kita telah mengerjakan tugas tapi merasa kurang menyempurnakan tugas-tugas ini dan tanggung jawabnya kurang. Dan yang keenam, ada canggung dalam menghadapi orang. Hal ini sangat wajar jika murid-murid sangat canggung dalam menghadapi orang, karena ketemu orang yang tidak kenal itu memang sedikit sulit untuk kita berbincang karena kita tidak tahu nih, tidak bisa menyesuaikan. Tapi dalam hal ini sebaiknya dikurangi agar kita sebagai manusia tidak canggung, dan tentunya rasa percaya diri kita terhadap orang lain itu akan meningkat jika kita saling menghadapi terhadap orang lain yang kita tidak kenal. Dan yang ketujuh, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Dalam hal ini mungkin banyak murid-murid yang masih kurang bisa untuk berbicaranya tanggap, cepat, dan terus kemampuan pendengarannya yang meyakinkan, bisa langsung menektok-nektokan pembicaraan seperti misalkan ditanya jawab itu. Dan 8, sering memiliki harapan yang tidak realistis. Hal ini harus dikurangi karena kita sebagai manusia harus secara sebaik mungkin untuk berpikir realistis dalam kemampuan kita masing-masing. Dan 9, terlalu perfeksionis. Dalam hal perfeksionis ini mungkin sangat harus dikurangi, karena jika kita perfeksionis, kita akan selalu terbawa oleh arus yang selalu ingin selalu sempurna dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat cukup terbilang bisa membuat kepercayaan diri berkurang ketika kita melaksanakan pekerjaan sesuatu tidak perfeksionis. Kita akan sangat kecewa dan cemas. Lalu yang terakhir 10, terlalu sensitif atau perasa. Dan hal ini sangat harus dikurangi, sifat-sifat terlalu sensitif dan perasa. Dan selanjutnya ada
slide 5, cara menumbuhkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa percaya diri itu melalui aktivitas sehari-hari. Tentu hal ini banyak yang kita akan lakukan dalam hal aktivitas sehari-hari kita agar percaya diri kita itu bisa meningkat atau menumbuhkan. Yang pertama itu tidak lagi berpura-pura yakin secara berlebihan. Artinya teman-teman murid ini harus jujur pada cara murid-murid mengesampingkan kegelisahan diri, jujur pula pada cara mengesampingkan atau mengabadikan angan-angan murid. Lalu emang hal ini memang sangat sulit untuk menipu diri bahwa harus memiliki keyakinan pada rasa percaya diri. Caranya ya cukup mudah, dengan menciutkan angan-angan para murid-murid, dengan sedikit membohongi diri sendiri apa yang benar-benar kita butuhkan gitu. Karena kita tidak bisa melampaui kelebihan kita jika kelebihan yang mungkin terlalu berlebih pada diri kita, karena kita mempunyai batasan-batasan yang belum tentu kita bisa lewati. Makanya kita harus sebisa mungkin tidak berpura-pura jika kita tidak bisa atau kita tidak cukup mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, duduklah selalu di barisan paling depan. Jika lihat dari teman-teman murid-murid sini, ini yang paling barisan depan ini Bapak sangat mengapresiasi, karena duduk paling depan itu adalah tempat yang paling bagus. Jangan malu untuk menjadi sedikit mencolok dari yang lain gitu. Sebab kebanyakan orang yang merasa kurang percaya diri itu untuk tampil mencolok dia sangat sulit atau enggan gitu, karena dia tidak mau jadi pusat perhatian. Tapi ingat, tidak ada yang tak mencolok sehubungan dengan kesuksesan. Duduk di barisan terdepan adalah obat mujarab menumbuh rasa percaya diri. Dan yang ketiga ada biasakan mengadakan kontak mata. Bagaimana seseorang menggunakan matanya memberitahu kita banyak hal tentang diri orang itu. Jadi kita setiap kita berbicara dengan orang lain, itu orang sekitar, orang tua, teman, kerabat, kita tuh harus melakukan kontak mata kita, eye contact. Dengan kita berkontak mata banyak, tentu banyak orang yang merasa risih jika mereka harus menatap mata lawan bicaranya. Itu sebenarnya keliru untuk menghindari kontak mata, menimbulkan kesan yang kurang baik akan diri kita pada lawan bicara ketika bertemu dan berhubungan dengan orang baru. Lakukan ini untuk menanamkan rasa percaya diri yang luar biasa. Sambut ia dengan menjabat tangan, penuh semangat, genggam yang kuat, tatap matanya, dan katakan senang sekali berkenalan dengan Anda. Dan yang keempat, ada berjalan 25% lebih cepat. Berjalan lebih cepat terbukti mampu menumbuhkan rasa percaya diri kita dengan sangat ampuh. Gunakan teknik berjalan 25% lebih cepat untuk mengembangkan percaya diri. Tegakkan bahu, angkat kepala, bergerak maju seperti lebih cepat, dan rasakan kepercayaan diri Anda berkembang. Dan yang kelima, ada praktekkan untuk semakin banyak berbicara di depan umum. Ketika sedang berada dalam sebuah diskusi umum atau seminar, banyak orang yang berpikir semakin memperparah pengikisan kepercayaan diri mereka. Mereka malu dan takut untuk berbicara sebab mereka takut dianggap bodoh jika saja apa yang dikatakan itu salah. Ini tidak benar. Tidak ada orang yang terlihat bodoh sebab berbicara di depan umum. Takut berbicara adalah musuh sukses yang harus dikalahkan. Jangan pernah malu berbicara dan berkomentar. Mungkin di awal akan sedikit sulit, namun di awal ini pula yang menentukan sikap selanjutnya. Jika kita gagal berkomentar pada suatu diskusi, biasanya ini akan berlanjut pada diskusi selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk berbicara di setiap kesempatan ini. Dan kesempatan ini adalah vitamin kepercayaan diri yang ampuh. Dan slide
Keenam, ada manfaat adanya rasa percaya diri. Manfaat adanya rasa percaya diri ada beberapa yang bisa diutarakan. Yang pertama, ada Anda sebagai murid-murid akan menjadi pribadi yang tahan banting. Di sini tahan bantingnya bukan jika murid-murid jatuh terus gak kesakitan, bukan seperti itu. Di sini tahan bantingnya maksudnya jika mempunyai suatu tujuan, jika tidak tercapai, itu para murid-murid itu pasti memiliki pemikiran yang positif, tidak berpikir negatif, lalu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, karena murid-murid di sini telah mempunyai prinsip hidup yang tidak dapat dilemahkan oleh orang lain. Yang dua, mampu mengatasi keadaan dengan baik, mampu menggunakan akal bijak sehingga tidak mudah terprovokasi oleh orang yang ingin memancing di air keruh, Jadi kita dapat mengatasi keadaan kita dengan baik. Dan yang ketiga, tahu kapasitas diri sendiri. Kita tuh harus mengetahui kapasitas kita agar kita memiliki ekspektasi yang tidak berlebih dalam hidup kita. Tahu kapasitas diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Dan keempat, ada memandang semua hal secara positif. Walaupun banyak hal-hal pasti ada perdampingan hal positif dan negatif. Tentu kita harus berpikir secara positif agar kita memiliki rasa optimis dalam mengerjakan sesuatu. Dan lima, kualitas kepribadian meningkat yang tentunya akan meningkatkan hubungan Anda dengan orang-orang di sekeliling Anda. Jadi kualitas kepribadian kita akan meningkat dengan adanya rasa percaya diri kita. Itu akan membuat hubungan kita pada orang-orang di sekitar kita itu sangat memiliki hubungan yang positif. Dan yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Jika percaya diri kita sangat baik, kita akan tentu mudah untuk mengontrol emosi-emosi kita. Emosi kita akan tidak akan seperti meledak-meledak atau selalu berpikir negatif. Tentu kita akan terlalu berbawa mengontrol emosi yang positif. Dan ya, itu sudah selesai di PPT kali ini. Dan selanjutnya Bapak akan menempatkan atau menayangkan sebuah video. Di sini video membangun kepercayaan diri untuk para teman-teman murid untuk disimak dan didengar tayangan ini. Pernah gak sih lo ngerasa gak nyaman sama diri lo sendiri? Nah, misalnya lo gak nyaman sama diri lo sendiri yang ngerasa kayak gak punya hal positif gitu. Atau mungkin pas ada temen lo yang punya rentetan prestasi yang jauh lebih banyak daripada lo jadi ngerasa minder dan jadi rendah diri. Dan mungkin lo juga ngerasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget. Dan lo ngerasa bahwa kemampuan lo itu bukan apa-apa gitu dibandingkan dia. Nah, gue termasuk orang yang pernah ngerasa kayak gitu. Gue punya beberapa teman juga yang umurnya tuh sama kayak gue, tapi prestasi mereka tuh kelihatannya kayak banyak banget. Dan gue sempat mikir, ya ada, gue mah apa tuh gitu dibandingkan dia gitu kan. Nah, pas gue mikir kayak gitu, perasaan gue langsung jadi sedih, ngedrop. Bahkan ada salah satu waktu nih dimana gue ngerasa kalau gue nggak guna buat hidup. Dan ya emang bisa sampai segitunya gitu. Dan menariknya nih, setelah gue belajar psikologi, gue baru belajar tentang perasaan-perasaan yang gue rasain itu. Dan ini berhubungan dengan sebuah konsep nih yang bernama self-esteem. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya, harga diri. Tapi di video ini gue bakal lebih banyak nih menggunakan term self-esteem ya. Jadi di waktu kuliah itu gue pernah ngisi salah satu kuesioner yang ngomongin soal self-esteem. Dan ternyata bener banget nih, hasil yang gue peroleh itu adalah self-esteem gue ternyata rendah. Dan kalau lo juga pernah merasakan apa yang gue rasain, yang tadi gue ceritain ya, ada kemungkinan nih bahwa lo juga punya self-esteem yang rendah. Tapi mungkin ada beberapa nih dari lo yang belum ngerti tentang self-esteem. Tapi gak apa-apa, di video kali ini gue bakal ngupas tuntas pembahasan soal self-esteem.
So, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo semua. Oke, jadi self-esteem itu apaan sih? Nah, self-esteem itu didefinisikan sebagai evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Jadi, kalau menurut salah satu pakar self-esteem nih, namanya Rosenberg, orang yang punya self-esteem yang tinggi itu adalah orang yang cenderung menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang pantas. Nah, sebaliknya, orang yang punya self-esteem rendah adalah orang yang cenderung menganggap dirinya itu rendah diri gitu, dan menganggap bahwa dirinya itu gak pantas buat menerima apa-apa. Nah, tapi pertanyaannya mungkin munculnya kayak gini gitu. Kalau orangnya self-esteemnya terlalu tinggi, bukannya emang jadi narsis ya? Nah, kalau terlalu tinggi emang bisa juga nih self-esteem itu jadi negatif dampaknya. Contohnya itu ya, kepribadian narsistik. Nah, makanya self-esteem yang baik dan ideal itu adalah self-esteem yang positif, tapi seimbang gitu. Nggak terlalu tinggi, tapi nggak terlalu rendah juga. Jadi pandangannya tuh tetap realistis, tapi tetap positif juga dengan diri mereka sendiri. Nah, terus sebenarnya apa sih dampak positif self-esteem buat kita semua gitu? Jadi dampaknya tuh banyak ya. Kalau self-esteem lo baik, lo itu bakal punya kecenderungan untuk punya nilai yang bagus di sekolah. Dan selain itu, lo juga bakal punya kecenderungan untuk gak ngerasa stres, gak ngerasa depresi, dan juga lo punya kecenderungan untuk hidup lebih lama daripada mereka yang memandang diri mereka itu negatif gitu. Dan ada juga nih penelitian yang menemukan bahwa mereka yang punya self-esteem yang baik gitu cenderung bakal lebih aktif. Jadi lebih sering menginisiasi hubungan dan punya kemungkinan lebih besar buat berbicara di depan orang banyak. Jadi bakal punya kemampuan public speaking yang lebih jago gitu. Dan orang-orang yang punya self-esteem yang baik itu percaya bahwa mereka adalah orang yang baik. Dampaknya apa? Jadinya mereka tahu apa kemampuan mereka dan mereka juga tahu gimana cara ngembanginnya supaya mereka bisa menjalani hidup yang bahagia gitu. Nah, kalau seseorang punya self-esteem yang baik, ini bakal jadi poin yang ngebuat mereka jadi lebih bahagia, aktif, dan bisa berkontribusi buat lingkungan mereka. Terus gimana nih kalau orang punya self-esteem yang rendah? Nah, ada juga dampaknya. Jadi kalau orang punya self-esteem rendah, itu biasanya punya perasaan negatif mengenai diri mereka kan. Jadinya mereka percaya bahwa mereka tuh gak layak buat disayang, gak layak buat menerima cinta, dan bahkan mereka juga percaya bahwa mereka tuh gak layak buat bahagia. Jadi mereka tuh percaya bahwa mereka tuh gak layak buat jadi sukses. Nah, jadinya kan itu bakal ngaruh nih ke performanya juga. Dan menurut penelitian, self-esteem yang rendah juga berkorelasi dengan masalah kesehatan mental, mulai dari perilaku adiksi ya, depresi dan kecemasan gitu, serta kualitas hidup yang buruk dan hubungan yang buruk juga. Jadi ngaruhnya ke banyak banget kan gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih tentang dampak positif dan negatifnya. Terus gimana nih caranya ngebangun self-esteem yang baik? Gue tuh dulu pernah mikir, kalau self-esteem gue yang rendah itu bisa langsung ditingkatin dengan hanya sekedar kalimat positif. Kayak misalnya contohnya, lo bisa kok gitu, atau kalimat-kalimat positif lainnya. Padahal hal ini tuh nggak selamanya berlaku untuk semua orang gitu, dan harusnya mungkin diselingi dengan cara-cara lain. Nah, kira-kira apa nih cara-cara yang efektif buat ningkatin self-esteem? Berikut ini bakal gue jelasin nih cara yang mungkin bisa lo coba. Dan sebenarnya gue sendiri udah nyoba nih dan approve. Pertama apa? Pertama, lo harus kenali diri lo sendiri, self-awareness gitu ya. Self-awareness ini merupakan salah satu kemampuan yang penting buat dimiliki oleh individu. Kayak yang tadi udah gue singgung, kalau lo kenal sama diri lo sendiri, termasuk kemampuan apa yang lo kuasai dan gimana cara lo ngembanginnya, secara langsung lo bakal meningkatkan self-esteem lo. Nah, tapi nih pembahasan mengenai self-awareness sendiri itu cukup panjang, dan 1% juga sebenarnya udah punya playlist nih tentang self-awareness. Jadi kalau lo pengen tahu lebih banyak tentang self-awareness, lo bisa cek profile 1%, dan jangan lupa juga buat tonton video-videonya abis nonton video ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi membanding-bandingkan diri lo sendiri dengan orang lain. Kenapa nih gak boleh membanding-bandingkan diri, atau istilahnya social comparison? Jadi kalau individu ngebandingin dirinya sama orang lain, mereka tuh jadi ngebayangin kalau hidup ini tuh adalah sebuah kompetisi. Jadinya ngebanding-bandingin kan antara pencapaian dirinya sendiri sama pencapaian orang lain. Ngebandingin juga kemampuan diri sendiri sama kemampuan orang lain gitu. Misalnya nih, lo ngelihat story atau post Instagram teman-teman lo yang udah kerja di perusahaan yang kayaknya tuh wah banget gitu. Atau mungkin lo ngelihat temen lo lagi liburan ke luar negeri, atau lo ngelihat temen lo lagi quality time sama pasangan mereka. Terus kayak lo tuh jadinya ngerasa iri gitu. Nah, mungkin kalau lo udah ngerasa kayak gini, solusinya adalah ya kurangin nih ngebanding-bandingin diri lo. Cara praktisnya gimana? Ya kalau misalnya Instagram, lo coba detox Instagram gitu. Nah, beberapa teman gue tuh udah ngelakuinnya, dan mereka bilang kalau misalnya ngedetox, misalnya let's say Instagram ya, itu ngebuat mereka ngerasa jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka jadi menyibukkan diri dengan hal lain gitu, hal yang lebih berguna. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri, dan jadinya gak ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu.
Jadi mungkin solusi ini bisa lo coba gitu ya. Oke, yang ketiga adalah berolahraga. Kok berolahraga? Nah, mungkin lo udah tahu kan kalau olahraga itu punya dampak positif. Mulai dari kondisi fisik dan mental yang sehat, bisa ningkatin energi level lo gitu, bisa ningkatin kapasitas oksigen, dan menariknya olahraga ini juga bisa ningkatin self esteem. Gua dan beberapa teman gua dulu pas skripsian nih sempet nyoba buat olahraga di sela-sela skripsian. Jadi tiap Kamis tuh kita jogging 30-40 menit di stadion kampus UI gitu. Jadi hitung-hitung gerak nih biar gak cuma di depan laptop doang. Nah pas habis olahraga meskipun capek gitu ya, tapi gua tuh ngerasanya kayak fit gitu. Dan jadinya karena udah punya achievement ini, jadinya gua kayak bangga sama diri gua sendiri gitu. Dan karena gua berhasil ngelakuin ini secara rutin selama beberapa minggu, ternyata nih hal simple kayak gua nyusun rencana aktivitas olahraga gitu dan ngikutin aktivitas olahraga itu bisa ngebentuk sense of achievement di dalam diri gua. Dan menurut penelitian nih, hal ini tuh berperan dalam meningkatkan self esteem di diri gua. Jadi kalau misalnya lo ngerasa mungkin jarang olahraga, gak ada salahnya buat lo nyobain olahraga. Karena udah dampaknya bikin lo sehat, ini juga bakal ningkatin self esteem lo gitu. Yang keempat, ngelakuin kegiatan volunteer. Kalau orang ngelakuin kegiatan volunteer, mereka tuh kan lagi ngelakuin perbuatan yang baik ya buat orang lain dan juga buat masyarakat gitu. Dan menariknya nih, hal ini tuh bikin timbul perasaan sukses gitu ketika lo volunteering. Jadi ketika ada orang yang ngelakuin volunteer, mereka tuh jadi ngerasa bangga gitu sama diri mereka sendiri. Dan gue sendiri sebenarnya sempat ngobrol nih sama salah satu volunteer yang kerja di community center yang rutin gue datengin selama di US. Namanya itu Vivian. Vivian cerita kalau habis kuliah tuh dia sempat kerja di salah satu perusahaan konstruksi. Tapi habis itu dia resign gitu dan akhirnya mulai volunteeran di community center ini. Si Vivian ini bilang kalau misalnya volunteeran ini ngebikin dia jadi seneng dan ngebikin dia jadi bangga sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia jadi bisa ngebantu orang lain dan bisa ngasih sense of achievement buat dirinya sendiri. Balik lagi ya, kalau seorang individu udah ngerasa bangga sama diri mereka sendiri, kayak Vivian yang bangga dengan pekerjaan volunteernya, kemungkinan besar nih si individu ini juga bakal mandang diri mereka dan masa depannya dengan kacamata yang lebih positif. Dan ini udah terbukti valid. Selain itu, ngelakuin kontak langsung sama orang-orang juga nih, itu bakal bikin kita punya self esteem yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mungkin gak volunteeran gitu. Nah gimana? Jadi udah mulai paham belum nih soal self esteem? Nah kalau udah, lo bisa bantu nih ningkatin self esteem para manusia-manusia di belakang channel 1% dengan like, comment, dan subscribe. Oke? Cerita pengalaman-pengalaman yang gua bacain di skrip ini adalah cerita dari salah satu penulis 1%, yaitu Andin. Jadi bukan cerita gue ya yang tadi gue bilang. Ya gue mau bilang thanks kepada Andin karena udah ngebagi ceritanya tentang self esteem. Akhir kata, gue Evan dari 1%, thanks. Ya, setelah kita melihat video ini dan setelah juga Bapak menjelaskan PPT, gimana? Sudah mengerti kan tentang percaya diri kali ini? Ya, jadi kesimpulannya percaya diri itu sangat penting untuk manusia. Apalagi di tingkat-tingkat SMA ini sangat diperlukan percaya diri agar kita dalam meniti karir, pendidikan, sosial, belajar itu sangat bisa untuk melakukan jenjang selanjutnya agar dalam diri kita ini mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam diri kita maupun lingkungan sekitar. Dan cukup sampai di sini tentang materi kepercayaan diri yang Bapak sampaikan. Dan mungkin buat para murid-murid ada yang mau bertanya atau menanggapi tentang video tersebut seperti apa? Oh ya, baik, cukup. Atau ketua kelas, bagaimana ketua kelas? Oh ya, ya baik, ya sangat bagus pendapatnya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang bahaya narkotika. Sebaiknya kita tutup. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya untuk penutupan. Ya.
Ya, udah selesai. Ya, Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.